Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto dari Universitas Terbuka Jakarta, dan saya di sini akan melakukan praktikum mata kuliah jaringan komputer untuk tugas 2 jaringan komputer. Nah, di sini ada command prompt yang sudah dijalankan dalam run as administrator. Jadi praktikum yang pertama adalah kita akan melakukan cd. Perintah cd adalah untuk memindah-pindah direktori. Misalnya, sekarang direktorinya adalah C Windows System 32. Kita ingin pindah direktori ke C-nya langsung bisa. Kita menggunakan CD dengan selanjutnya drive C-nya. Maka akan pindah ke situ. Kemudian, perintah CLS itu digunakan untuk meng-clear screen, meng-clear terminal atau meng-clear command prompt yang memiliki tulisan-tulisan ini. Atau misalnya kita melakukan perintah-perintah di command prompt dengan banyak perintah, kita bisa membersihkannya sehingga menjadi seperti membuka command prompt baru. Ini maka akan clear. Kita juga bisa menggunakan CLS selanjutnya. CLS dengan tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS ya. Jadi apa aja parameternya dan lain-lain. Kita juga bisa untuk melakukan perintah selanjutnya yaitu dir, kemudian tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan perintah directory. Nah, biasanya memiliki lebih lengkap ya, parameternya apa saja dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan ipconfig ya, perintah ipconfig ya. Ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP, netmask, gateway, hostname dan lain-lain ya. Kita klik enter. Nah, ini terlihat bahwa untuk yang VMware ini IP-nya sudah ditentukan oleh dia, kemudian ada juga LAN ditetapkan dengan dia juga 192.168.0.110. Nah, ada lagi perintah ipconfig all. Ini mirip dengan perintah ipconfig sebelumnya, namun lebih lengkap, misalnya seperti pengaturan DMS maupun MAC address yang digunakan ya. Lebih lengkap. Kemudian ada perintah ipconfig diikuti dengan garis miring dan tanda tanya. Ini menunjukkan help atau bantuan perintah ipconfig. Oke, selanjutnya ipconfig release. Ini dilakukan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address akan menjadi kosong. Ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Tadinya IP-nya ada angka-angkanya, sekarang di reset menjadi hilang ya. Kemudian ada perintah ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik ya. Nah, hanya saja ini cuma berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP seperti ini. Tadi kita menunggu sebentar ya, maka secara otomatis IP-nya akan ditambah ya. Kemudian ada perintah lagi ipconfig dengan parameter display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system termasuk localhost koneksi ya. Kemudian ada juga perintah flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mereset DNS cache ya. Oke. Kemudian ada juga register DNS.
Ini digunakan untuk mendapatkan komputer pada DNS server yang terdekat. Nah, oke. Lanjut, kita bisa melakukan ping. Perintah ping dengan tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan help-nya ya. Perintah-perintahnya, opsi-opsinya apa saja. Dan kemudian kita bisa mencoba untuk meng-ping komputer localhost ya, misalnya ping localhost. Muncul ya hasil pingnya. Ping loopback. Ada nggak? Sama sih. Ping 127.0.1.1.0.1. Ini IP localhost juga. Kita juga bisa ping IP address atau misalnya ping web server ya, misalnya ping www.microsoft.com. Oke. Lanjut. Kita juga bisa mengirimkan ping dengan paket berukuran besar. Ping -1 misalnya mengirimkan jumlah 1500 ya untuk microsoft.com. Kita juga bisa menggunakan ping 10 kali, misalnya ping n10 www 3 kali atau 10 kali, misalnya 3 kali saja ya. Tadi kan biasanya defaultnya itu 4 kali ya, google.com 3 kali kan. Kalau ping T itu ping terus ya. Ping terus. Secara bahasa Indonesianya ya, secara gampangnya ping T itu ping terus ya, ping tidak terbatas oleh waktu. Untuk ping Kaskus dia akan terus-terusan mengeping. Nah, untuk menge-close-nya cukup tekan Ctrl C. Gitu ya. Nah, kita Ctrl C, close gak? Tunggu sebentar. Oke, close. Oke. Kalau misalnya tidak terhubung atau misalnya ditolak requestnya, biasanya request timeout ya. Oke. Selanjutnya ada perintah netstat ya. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi ya. Jadi koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat itu sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, maka netstat ini menampilkan layanan dan informasi yang sedang dipakai serta informasi lainnya seperti IP dan sebagainya ya. Contoh sederhana saja, netstat A. Salah. Netstat. Oke. Netstat A itu menampilkan koneksi yang baik yang listening maupun yang tidak ya. Dan masih banyak lagi jenis-jenisnya, netstat E, netstat N, netstat O, R, S, P ya. Oke, kita close saja dengan menggunakan Ctrl C. Nah, ada juga perintah nbstat. nbstat ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS TCP/IP. Nah,
Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang diaktifkan. Namun karena saya tidak memiliki komputer lain, maka hanya akan mencoba saja ya mpstart. Oke. Misalnya ada juga nbtstat r. Oke. Ini mencerminkan statistik resolusi nama NetBIOS. Oke. Nah, ini traced ini adalah apa ya? Traced ini adalah perintah yang digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati ya untuk sampai ke paket tujuan. Traced misalnya ke www.microsoft.com. Nah, ini rutenya akan mencapai mana kan? Gitu kan. Akan di tracing terus. Nanti ujung-ujungnya sampai ke server tujuan. Oke, kita tunggu sebentar. Dan melewati 8 rute sehingga mencapai akamaiteknologis.com. Oke. Nah, sekarang kita melakukan path ping ya. Digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Contoh satu saja, path ping n menggunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Oke. NSLOOKUP adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama dan DNS alamat IP yang sesuai ya, misalnya google.com. Oke. NetSH digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan ya. Nah, ini banyak sekali tampilan-tampilannya ya. Hanya saja konfigurasi ini tidak digunakan untuk komputer ini. Misalnya oke. Lanjut perintah root. Perintah root ini digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host ya. Berikut ini merupakan contoh penggunaan root print. Itu untuk mendapatkan perintah suatu routing table. Jadi ini routing tablenya seperti ini ya. Nah, net perintah net ini kita bisa coba. Nah, salah satu perintahnya adalah netview. Digunakan untuk melihat komputer yang aktif dan sedang terhubung ke dalam LAN ya. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Nah, sedangkan perintah nettime, perintah ini digunakan untuk menyingkronkan waktu komputer lain. Nettime. Baik, sekian praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.